akan belajar tentang soal-soal dan pembahasan matematika penilaian akhir semester 1 matematika kelas 8, yaitu isinya prediksi soal dan pembahasan. Nah, untuk video kali ini kita bahas tentang relasi dan fungsi. Ada beberapa soal dan pembahasan pada video kali ini. Silahkan saksikan. Untuk soal prediksi yang pertama tentang relasi dan fungsi, yaitu soal nomor 9 pilihan ganda. Perhatikan gambar. Terdapat gambar. Pertanyaannya adalah relasi dari A ke B yang ditunjukkan dengan diagram kartesius di atas atau di samping adalah. Nah, mari perhatikan gambar ya di sini. Terdapat diagram kartesius. Pada daerah himpunan A-nya adalah 1, 2, 3 dan himpunan B adalah 1, 4, 6. Yang ditanyakan adalah relasinya. Nah, apakah faktor dari, lebih dari, kuadrat dari, atau setengah dari? Nah, di sini terdapat noktah atau titik yang menjadi daerah hasilnya. 1 dengan 1, 1 dengan 4, 1 dengan 6, 2 dengan 4, 2 dengan 6, dan 3 dengan 6. Bagaimana jawabannya? Nah, mari saksikan. Pada pilihan faktor dari, jika kita menggunakan relasi faktor dari, maka 1 faktor dari 1. 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6. Nah, kita tentukan apakah kalimat ini benar atau salah. 1 faktor dari 1, oh ya betul. 1 faktor dari 4 betul. 1 faktor dari 6, 2 faktor dari 4 juga betul. 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6. Semua kalimat untuk relasi faktor dari, berarti kemungkinannya benar. Tapi kita coba relasi lainnya, apakah benar? Kita coba yang lebih dari. Kalau relasinya lebih dari, maka 1 lebih dari 1. Apakah benar apa salah? Oh iya, betul sekali. Salah ya. Berarti tidak mungkin jawabannya B ya. Coba kalau C. Kuadrat dari. Berarti 1 kuadrat dari 1. Benar ya, 1 kuadrat dari 4. Benar apa salah? Oh iya, salah. Kemudian pilihan yang ke D adalah setengah dari. 1 setengah dari 1. Salah ya. Nah, maka yang paling tepat adalah pilihan jawaban A, yaitu faktor dari. Menuju ke soal prediksi yang berikutnya, yaitu soal nomor 10 pilihan ganda. Diketahui himpunan P adalah 2, 4, 6, 8 dan himpunan Q adalah A, B, dan C. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah apakah 81, apakah 64, ataukah 27, atau 12. Mari kita saksikan pembahasannya. Banyaknya pemetaan atau fungsi dari himpunan P ke himpunan Q adalah banyaknya anggota himpunan Q dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan P atau NQ dipangkatkan NP. Maka jika himpunan P anggotanya 2, 4, 6, 8, maka kardinalitas himpunannya atau banyak anggota himpunan P-nya adalah 4. 1, 2, 3, dan 4 anggota. Ada 4 anggota. Sedangkan himpunan Q ada 3 anggota. Maka NQ sama dengan 3. Maka untuk menentukan banyak pemetaan himpunan P ke himpunan Q, maka NQ pangkat NP. Sehingga 3 dipangkatkan 4. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 adalah 81. Maka jawaban paling tepat adalah A, 81.
Menuju ke soal prediksi berikutnya, yaitu soal nomor 11 pilihan ganda. Semoga ini keluar ya. Jika fungsi f memetakan 2x ditambah 1 dengan daerah asal x sedemikian hingga x lebih dari negatif 2, x kurang dari atau sama dengan 6, dan x anggota bilangan cacah genap. Nah, di sini cacah genap ya. Maka daerah hasilnya adalah apakah 15913 ataukah 0468 atau 1357 atau 371115. Untuk menjawab soal ini, maka kita tentukan dulu yaitu rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah kita tinggal rubah menjadi fx sama dengan 2x ditambah 1. Kemudian kita tentukan daerah asalnya, kita jabarkan anggota-anggotanya. Di sini dengan metode bersyarat, yaitu bilangan cacah genap yang lebih dari negatif 2 kurang dari atau sama dengan 6, sehingga cacah genap termasuk bilangannya adalah di sini 0, 2, 4, dan 6. Untuk menentukan daerah hasilnya, maka kita masukkan nilai x-nya satu persatu ke dalam rumus fungsi. Untuk f0, maka x-nya kita ganti dengan 0, sehingga 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0 adalah 0 ditambah 1, maka nilai dari f0 adalah 1. Kemudian jika daerah asalnya 2, maka x-nya diganti dengan 2. 2 dikali 2, 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 adalah 5. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah bisa menjawab, yaitu salah 2 ya. Dari daerah hasilnya adalah 1 dan 5. Nah, di sini sudah ada 1 dan 5. Tapi pilihan C juga ada 1 dan 5 ya. Kita lanjutkan saja. Untuk daerah asal 4, maka x-nya kita ganti dengan 4, maka f4 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Dan daerah asal yang terakhir yaitu 6, f6 adalah 2 dikali 6 ditambah 1. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Sehingga daerah hasilnya adalah 1, 5, 9, dan 13. Jawabannya adalah A. Menuju ke soal prediksi yang nomor 12. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 5x dikurang 7. Jika fa sama dengan 8, maka nilai A adalah apakah 2, 3, 6, atau 13? Nah, untuk mengerjakan soal ini, mari kita bahas bersama ya. Tuliskan dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 5x dikurang 7. Kemudian diketahui fa ya. Fa maka x-nya kita ganti dengan a, sehingga 5x tadi x-nya kita ganti dengan a, maka 5a dikurang 7. Nah, nilai fa ini adalah sama dengan 8. Maka 5a dikurang 7 sama dengan 8. Nah, di sini terdapat PSLV ya. 5a dikurang 7 sama dengan 8. Ini adalah salah satu kalimat terbuka yang belum bisa ditentukan kebenarannya. Nah, berapakah nilai A? Nah, kita harus mencari akar penyelesaian dari persamaan linear ya, satu variabel ini. 5a dikurang 7 sama dengan 8. Maka setara dengan kita tambahkan dengan 7 pada kedua ruas, sehingga diperoleh negatif 7 tambah 7 0 ya, dan 8 ditambah 7,
sehingga menjadi 5A sama dengan 15. Supaya kita bisa mencari nilai A, maka kedua ruas dibagi 5 ya. 5A dibagi 5 sama dengan 15 juga dibagi 5. Kedua ruas dibagi 5. Sehingga A sama dengan 3. Jawabannya adalah B. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal prediksi berikutnya tentang relasi dan fungsi, yaitu soal nomor 25 menjodohkan. Suatu fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 3x dikurang 4. Jika f 2p ditambah 5 sama dengan negatif 1, maka nilai p adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tuliskan dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 3x dikurang 4. Kemudian pada soal diketahui bahwa f2p ditambah 5 sama dengan, kita ganti x dengan 2p ditambah 5, kita substitusikan sehingga 3 dikalikan 2p ditambah 5 dikurang 4. Nah, nilai dari ini adalah kita jabarkan dulu. 3 dikalikan 2p adalah 6p, kemudian ditambah dengan 3 dikali 5 sama dengan 15, sehingga 6p ditambah 15. Kemudian disederhanakan, 15 dikurangi 4 adalah 11, maka 6p ditambah 11. Nah, nilai dari f2p ditambah 5 ini nilainya sama dengan negatif 1, sehingga 6p ditambah 11 sama dengan 1, sama dengan negatif 1 ya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, ini merupakan persamaan linier satu variabel. Kita akan mencari berapakah nilai p. 6p ditambah 11 sama dengan negatif 1, maka kedua ruas dikurangi 11, sehingga tersisa 6p. Pada ruas kanan negatif 1 dikurang 11 sama dengan negatif 12. 6p sama dengan negatif 12, maka nilai p sama dengan negatif 12 dibagi 6, sehingga P sama dengan negatif 2. Next ke soal berikutnya, soal prediksi nomor 26 yang menjodohkan. Sebuah fungsi f dinyatakan dengan rumus gx sama dengan ax tambah b. Jika g1 sama dengan 7 dan g min 2 sama dengan 1, maka rumus fungsi tersebut adalah, yang ditanyakan adalah rumus fungsinya. Padahal yang diketahui hanya g1 sama dengan 7 dan g negatif 2 sama dengan 1. Bentuk persamaan rumus fungsinya seperti ini, ax ditambah b. Nah, untuk menjawab soal ini, di sini kita tuliskan gx sama dengan ax tambah b, kemudian kita masukkan x sama dengan 1, ya nilai g1 sama dengan 7, artinya a dikali 1 dari rumusnya ini ya, ditambah b sama dengan 7, sehingga a ditambah b sama dengan 7. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian nilai g min 2 sama dengan 1. Ini artinya x nya kita ganti dengan min 2, sehingga a dikali min 2 ditambah b sama dengan 1, sehingga min 2a ditambah b sama dengan 1. Nah, untuk menentukan nilai a dan nilai b nanti sebagai komponen dari rumus fungsinya, kita menggunakan
metode eliminasi ya pada SPLDV, karena dua persamaan ini saling terkait. Nah, salah satunya dengan eliminasi ya. Kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena di sini terdapat variabel B yang koefisiennya sama ya, sama-sama positif dan nilainya sama, yaitu 1. Sehingga tinggal kita kurangkan, sehingga A dikurangi negatif A tambah B dikurangi B habis 7 dikurang 1. A dikurangi negatif 2A adalah 3A ya, karena negatif ketemu negatif di sini menjadi positif, menjadi A ditambah 2A sama dengan 3A, sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Sehingga A sama dengan 6 dibagi 3. A sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan nilai B, maka kita gunakan substitusi ya. A sama dengan 2. Tadi kan sudah kita cari nilai A sama dengan 2. Kita substitusikan ke salah satu persamaan, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Nah, kali ini kita gunakan A ditambah B sama dengan 7. Kita dengan metode substitusi, kita masukkan nilai A sama dengan 2 ke dalam persamaan yang pertama. A ditambah B sama dengan 7. Maka A kita ganti dengan 2. 2 ditambah B sama dengan 7, maka B sama dengan 7 dikurang 2. Sehingga B sama dengan 5. Nah, setelah kita cari nilai A dan nilai B, nilai A-nya 2 dan nilai B-nya 5, maka kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi adalah GX sama dengan AX ditambah B. Sehingga rumusnya adalah GX sama dengan 2X ditambah 5. Menuju ke soal prediksi berikutnya, yaitu soal nomor 3 urean. Suatu fungsi didefinisikan oleh rumus fx sama dengan ax ditambah b jika nilai f2 sama dengan 1 dan f6 sama dengan 17, maka tentukan nilai a dan nilai b, kemudian berapakah nilai dari f11. Nah, soal ini hampir sama dengan soal yang tadi, caranya juga sama ya. Kita tulis dulu rumus fungsinya, kemudian nilai f2 sama dengan 1, ini artinya x nya kita ganti dengan 2, maka a dikali 2 ditambah b sama dengan 1, maka 2a ditambah b sama dengan 1. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian nilai f6 sama dengan 17, maka x nya kita ganti dengan 6, maka a dikali 6 ditambah b sama dengan 17, maka persamaannya adalah 6a ditambah b sama dengan 17. Nah, dari dua persamaan ini sama seperti tadi, kita eliminasi ya dengan cara dikurangkan. Kenapa? Karena di sini terdapat variabel dengan koefisien yang sama. Kita kurangkan, yaitu 2a dikurangi 6a sama dengan 1 dikurang 17. 2a dikurang 6a adalah negatif 4a sama dengan negatif 16. Maka nilai a nya adalah negatif 16 dibagi negatif 4. Sehingga nilai a nya adalah negatif dibagi negatif adalah positif, 16 dibagi 4 adalah 4, sehingga nilai a nya adalah 4. Kemudian untuk menentukan nilai B, kita substitusikan saja ke persamaan yang pertama. Nilai A nya adalah 4. Persamaan yang pertama adalah 2A ditambah B sama dengan 1. Kita ganti A dengan 4, sehingga 2 dikali 4 ditambah B sama dengan 1. 2 dikali 4 adalah 8, ditambah B sama dengan 1. Maka nilai B adalah 1 dikurang 8. B sama dengan negatif 7.
Nah, di sini sudah ketemu yaitu nilai A dan nilai B, yaitu A-nya 4, B-nya negatif 7. Pertanyaan berikutnya adalah F11. Berapakah nilai fungsi 11? Untuk menentukan nilai fungsi 11, kita buat dulu rumusnya. Ya, rumusnya tadi adalah fx sama dengan ax ditambah b. Dengan nilai 4, A-nya 4 dan B-nya negatif 7, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 4x dikurang 7. Sehingga F11 sama dengan 4x, berarti 4 dikali 11 dikurangi 7. 4 dikali 11 44 dikurang 7, maka nilai dari F11 adalah 37. Demikian soal pembahasan dan soal prediksi dan pembahasan untuk penilaian akhir semester 1 mata pelajaran matematika kelas 8 materi